memiliki fakta dan data dan bisa membuktikan hal tersebut. Wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. By the way, di belakang apa tulisannya? Mohon mandiri mencuci piring setelah makan. Ya, sobat RH sekalian, saya sedang berada di rumah relawan, di dapur relawan. Masih banyak orang berkumpul di sini, bagi-bagi cerita mengenai modus kecurangan yang terjadi pada Pilpres 14 Februari yang lalu. Dan ini kecurangan yang sangat memprihatinkan, ya. Hanya memang ya orang tidak berani menyampaikannya. Padahal kalau kita bicara tentang konstitusi, pemilu yang jujur dan adil itu adalah pemilu yang konstitusional dan hak warga negara untuk berpartisipasi, ya, berpartisipasi, menegakkan pemilu yang jujur dan adil, luber dan jurdil. Nah, ini ada seorang petugas KPPS, dia dengan alasan keamanan tidak mau menyampaikannya secara langsung, tapi menyampaikan kepada saya sebuah cerita yang ngeri-ngeri sedap, ya, yaitu sebagai petugas KPPS, dia sempat membuka situs KPU namanya Sirekap. Sirekap ya? Sirekap. Oke. Sirekap. Dan dibuka sebelum penghitungan suara. Kita tahu bahwa penghitungan suara ini kebetulan di waktu Indonesia bagian Barat, ya. Oke, ya, waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Nah, di waktu Indonesia bagian Barat itu kan kita tahu bahwa semuanya sama, tapi kan Indonesia bagian Timur duluan. Barat itu selesai pemungutan suara pukul 13.00 dan mulai penghitungan suara pukul 14.00. Ternyata ketika yang bersangkutan membuka situs KPU yang namanya Sirekap, ya, pukul kurang lebih pukul 13 lebih, tapi bukan pukul 14, karena penghitungan suara kan selesainya 14 ke atas. Betapa kagetnya yang bersangkutan karena sudah ada isinya, ya, sudah ada isinya dan jauh sekali. Misalnya lalu dia lihat di TPS dia, ya, di TPS dia itu jumlah ya yang nyoblos itu ya kurang lebih 294. Kemudian dari itu salah satu paslon itu mendapatkan tambahan luar biasa. Aslinya berapa tadi aslinya? Sorry. Dia mendapatkan 700 padahal aslinya cuma 200, ya, 217. Jadi aslinya 217, tapi ternyata di situs yang dibuka itu sudah tercantum salah satu paslon 700, bayangkan. Dan ternyata tidak hanya di TPS-nya, petugas ini melihat bukan hampir ya, mungkin ada ribuan mungkin ya, ribuan TPS yang sudah terisi semuanya. Coba bayangkan, penghitungan suara belum dimulai, tapi Sirekap itu sudah terisi. Saudara sekalian, kita sedang menghadapi sebuah, apa ya, kalau dengan sedih saya mengatakan, sebuah pemilu yang benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Coba bayangkan, penghitungan suara belum dilakukan karena baru akan dimulai pukul 14.00, tapi tiba-tiba di situ sudah terisi semua. Bayangkan, makanya saya kemudian membayangkan, ya, kalau ada terlibat katakanlah sebuah struktur, sebuah jaringan, maka tadi sudah bisa terisi sebelumnya dan sudah ditentukan berapa persentase dan lain sebagainya. Yang lain selesai. Makanya sekarang yang harus kita lakukan, sobat era sekalian,
kumpulkan terus bukti-bukti seperti ini, dan perjuangan ini adalah perjuangan untuk menegakkan pemilu konstitusional, hak masyarakat. Kita tidak sedang terlibat kejahatan, tapi kita sedang mempertanyakan kok bisa begini pelaksanaan pemilu. Kita ingin mempertanyakan sebuah spekulasi yang sebenarnya saya tidak enak mengatakannya. Apakah everything is said already before casting vote? Itu persoalannya. Before counting, itu persoalannya. Nah, kita mudah-mudahan ya ini akan menjadi peluru juga bagi pasangan yang merasa dirugikan untuk dibawa perkaranya ke jalur yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ini hal yang luar biasa tentunya, dan sayang saya tidak bisa ngomong apa adanya karena tetap ingin melindungi yang bersangkutan. Karena konon katanya yang bersangkutan pun mulai dibayang-bayangi oleh seseorang, oleh bayangan, dan ini menyangkut keamanan dan lain sebagainya. Please, saya sudah bilang dari awal, bapak-bapak ASN, bapak-bapak aparat keamanan, ya siapapun Anda, please penuhi hak rakyat untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu di mana yang dihitung adalah suara rakyat, bukan suara-suara lain. Apalagi kalau seandainya suara itu misalnya sudah dipersiapkan sebelumnya. We don't know exactly bagaimana nanti selanjutnya, tetapi tentu ini menjadi hal yang patut untuk dipersoalkan. Karena jelas kalau kita bicara tentang TSM, ini TSM. Tidak mungkin digerakkan oleh 1-2 kekuatan saja, tapi ini adalah TSM. Mudah-mudahan kebenaran itu bisa kita perjuangkan terus, dan seperti kata Mas Anies tadi, ya, Anies Rashid Baswedan, calon presiden 01, bahwa perjuangan itu belum selesai. Pertandingan belum selesai. Dia masih menggunakan baju perang. Baju perang dia kemeja putih, tangan panjang, celana hitam. Nah, itu dia katakan sebagai baju perang. Dan kepada kita semua, tolong kawal penghitungan suara tersebut. Tolong dikawal dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya rumor-rumor yang mengaitkan dengan, banyak hal sekali yang bisa kita ceritakan. Sayang sekali memang kita dibatasi oleh sesuatu. Di depan kita ada tembok besar yang bernama macam-macam lah, undang-undang apa itu namanya. Padahal ini adalah pemilu, peran warga negara untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Ya, sekali lagi, pemilu yang jujur dan adil itu adalah hak masyarakat. Tapi sayang sekali, kita tidak bisa ngomong apa adanya. Toh, kalau kita mau ngomong apa adanya kan tinggal adu bukti, adu argumentasi. Ini bukan soal tiba-tiba satu menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam, atau menggunakan undang-undang untuk membungkam sehingga kebenaran tidak bisa kita tampilkan. Sekali lagi sobat era sekalian, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang baik bagi kita, memberikan penerangan yang baik bagi kita, sehingga nanti mampu mengungkapkan segala kecurangan, segala ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pemilu ini. Kalau modelnya begini, ya, nggak ada gunanya semua kampanye tersebut. Tidak ada gunanya semua popularitas tersebut. Karena kalau all said before, ya, a casting vote dan counting, maka nggak ada gunanya. Maka orang mengatakan, kita katakan pemilu itu bullshit. Ya, there is no election, ya, presidential election. Kalau all said before, ya, saya sengaja menggunakan bahasa Inggris biar kemudian sedikit agak problematik kalau speak frankly, ya, frankly speaking, ya. Oke, itu saja. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian yang pasti penasaran. Nih, RH ini omong-omong apa sih, ya kan? Tetapi kita bukan anak kecil Mas Anies, ya. Kita sudah tahu. Oke.
Coba kita lihat dan kita baca komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Allahu Akbar ya. Betul-betul negara ini mau dibawa kemana? Kalau hal-hal seperti ini kemudian terus-menerus terjadi di Republik ini ya. Sedih kita ya. Sedih kita. Gitu. Oke. Kemudian nih sudah mulai dikerahkan buzzer-buzzer juga ya. Oke, coba kita lihat. Tapi yang kita bacakan itu adalah tentu yang positif ya. Teruslah bersuara, Bang Refli mewakili suara kami. Kemudian Bung Refli, angka C1 juga by design kan? No. Kita tidak bicara lagi C1, tapi kita bicara ya kan sesuatu yang diset sebelum adanya C1 ya. Dan memang akhirnya kita bicara tentang sana. Apakah mungkin membuka data 800.000 TPS tersebut? Itu persoalannya. Kalau kita mau betul-betul ada buku putih, coba tampilkan semua hasil C1 TPS. Berani nggak kira-kira ya? Oke. Kemudian minta KPU pusat, kota, kabupaten live streaming aja proses rekap data di KPU agar terbuka dan tidak ada data yang ditutupi atau dicurangi. Sahabat Era sekalian, sekali lagi harus paham ya. Rekap itu tergantung input awalnya. Jadi kita jangan jadi orang bodoh juga. Kalau input awalnya yang saya katakan sudah all set before, maka persoalannya adalah selesai. Ya kan? Ketika kita cari data hulunya, pasti berbeda semua. Nah karena itu, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan itu adalah kalau kita punya data hulunya, yaitu C1 dan C1 planner. Kalau kita tidak punya data hulunya, bullshit. Karena proses rekapitulasi itu sudah dengan teknologi informasi, sudah dengan memasukkan data dan angka. Misalnya dalam pengalaman tadi, angka 217 bisa jadi 700. Angka di Pontianak tadi, kalau tidak salah 90 jadi 490. Angka 80-an bisa jadi 800. You can imagine ya. Saya kira kita paham lah apa yang ingin saya katakan. Oke, mana lagi? Ada yang bilang kalau jumlahnya sangat signifikan, kita nggak bicara lagi jumlah. Kalau all set before, kalau semua sudah di set sebelumnya, nggak ada lagi, kita nggak bicara tentang berapa jumlahnya. Karena jumlah nggak ada penting lagi. If all set before, maka Anda bisa bikin angka berapapun. Angka berapapun. Dan ketika di challenge misalnya, apakah ada kemampuan proses pembuktian yang cuma diberikan waktu 1 hari di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan. Nah, apalagi misalnya pihak pemohon tidak memiliki data C1 yang aslinya. Itu soalnya. Nah, sekarang kalau kita bicara pergerakan suara, terjadi perbedaan 4-5% kemenangan. Itu kan luar biasa. Jadi ada yang menulis kemenangan sampai 56%, 57%, tapi ada yang menulis kemenangan cuma 51% saja. Kalau 51% itu kan dekat jaraknya dengan 50% dan ada kemungkinan terjadi putaran kedua. Ya, begitu ya. Nah, jadi kita begitu ya. Apalagi ya? Ada bilang turunkan quick count, naikkan real count KPU. Nggak ada gunanya. Ya, justru problemnya di sana. Jadi problemnya itu adalah di counting yang menggunakan teknologi. Termasuk juga kalau kita bicara tentang yang namanya rekapitulasi.
Kalau terjadi perubahan di tingkat PPK, di KPU Kabupaten, nggak ada gunanya. Maka satu-satunya hal yang bisa kita andalkan adalah menghadirkan C1 di 800.000 tersebut. Hadirkan C1 di 800.000. Itu pun belum tentu semua C1 ditulis secara baik. Ada yang ditulis ditambah angkanya, walaupun jelas diagram lidinya tidak sebanyak itu, bahkan melebihi DPT di tempat tersebut misalnya. Apakah mungkin dicek satu-satu? Siapa yang mau ngeceknya data 800.000 itu? Karena itu ya kita harus memiliki memang KPU yang betul-betul bekerja secara independen. Tapi it could be possible bahwa KPU bekerja secara independen. Tapi bagaimana dengan intruder? Mereka yang bisa masuk. Makanya kemudian ahli IT dari A1, 01, Maksum mengatakan bahwa yang namanya Sirekap itu belum punya standar yang aman. Masih mungkin dimasuki penyusup, belum punya ISO yang distandarkan, sehingga dia mengatakan bisa jadi persoalan. Oke, kita akan mengatakan abaikan itu. Tapi bagaimana dengan rekap berjenjang kalau seandainya memang input-input angkanya ada dalam quote-unquote penyesuaian-penyesuaian? Itu soalnya saudara sekalian. Apalagi ada yang mengatakan terima kasih kami sudah mengantarkan X menjadi ya become number one in Indonesia ya, primus inter pares. Tiba-tiba hilang statement seperti itu. Saudara sekalian, ini kerja keras dari tim Anies Baswedan, tim Ganjar Pranowo untuk menemukan ini. Dan MK, Anda jangan berdiam diri menyaksikan hal seperti ini. Anda harus menjadi hakim yang cerdas untuk tahu permainan apa yang sedang berlangsung. Tapi kalau Anda tidak cukup cerdas, Anda hanya menjadi mahkamah kalkulator, nggak ada gunanya. Maka ya Anda tidak bisa menjaga pemilu itu menjadi pemilu yang jujur dan adil atau pemilu yang konstitusional. Itu saudara sekalian. Makanya saya katakan sangat mungkin tidak hanya soal 2 putaran, tapi kalau terbukti TSM bisa didiskualifikasi orang yang terlibat. Bisa didiskualifikasi yang terlibat. Tapi pasti yang akan dilakukan adalah melakukan gerakan-gerakan menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam orang. Ini soalnya. Coba bayangkan kalau Anda pemain, peserta, tapi Anda juga wasitnya. Dan Anda bisa menghukum orang memberi kartu merah dan kartu kuning, maka pertandingan itu pasti tidak fair, saudara sekalian. Dan tidak ada orang berani mengatakan secara terus terang hal seperti ini. Karena begitu ngomong terus terang, maka hukum akan menghadang Anda, keamanan Anda akan menjadi masalah. Mudah-mudahan kali ini tidak, ya. Kali ini kebenaran bisa kita tegakkan, ya, dan mudah-mudahan siapapun yang memiliki fakta dan data dan bisa membuktikan hal tersebut, kan sebenarnya crossing check aja. Ya mungkin komplain dia, tapi jangan disebutkan dulu TPS berapa di desa mana dan lain sebagainya. Karena kalau disebutkan dulu penyesuaian lagi, tinggal cek di Mahkamah Konstitusi. Ya, TPS sekian, datanya keliru atau enggak. Kan gampang sebenarnya. Nah, lalu MK tidak boleh bicara mengenai soal, wah itu tidak mempengaruhi hasil pemilu. Apakah Anda mau membuka semua data misalnya, biar kita yakin hasil pemilu seperti apa sesungguhnya. Itu baru kita bicara sektor yang sudah tengahnya, belum hulunya. Ya, hulunya itu adalah mobilisasi, kemudian pemanggilan aparat-aparat desa, menteri-menteri terlibat, bansos dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu saja saudara sekalian, kita berdoa pemilu kita akan menghasilkan hasil yang bisa kita terima, karena itulah
pilihan rakyat, bukan pilihan siapapun, ya, konglomerat, ya, atau siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Besok siang